selanjutnya yaitu teknologi informasi dalam rantai pasok. Kenapa kira-kira dalam rantai pasok ini atau dalam supply barang itu perlu ada teknologi informasi yang dibutuhkan kira-kira? Kenapa tuh kira-kira? Beda kenapa tuh kira-kira? Informasi apa yang dibutuhkan? Gimana, Pak? Kenapa dalam rantai pasok itu harus ada teknologi informasi yang dibutuhkan? Rehan, kira-kira apa tuh Rehan? Kira-kira kenapa dalam rantai pasok itu butuh teknologi informasi? Diva, sehat Diva? Alhamdulillah sehat, Pak. Kapan bisa ketemu Bapak? Diva, kapan kira-kira bisa ketemu Bapak? Kalau untuk belum pasti, Pak. Tapi kayaknya hari weekend deh, Pak. Hari weekend, hari Sabtu aja gimana? Hari Sabtu depan apa sekarang, Pak? Sekarang nggak bisa, Pak. Sabtu depan boleh. Sabtu depan. Ketemunya di mana, Pak? Di kampus saja. Oh, di kampus ya, Pak. Siap. Nah, oke ya. Bapak tunggu ke depan ya. Nanti informasikan ke Ya, Bapak lagi ya nanti ya. ya, ya. Oke. Kenapa tuh Rehan Pak, kira-kira Rehan ya? mau izin menjawab. Ya. Karena informasi menjadi dasar pelaksanaan proses rantai pasok dan dasar bagi manajer dalam membuat keputusan. Oke, jadi dalam rantai pasok atau dalam kita melakukan supply, ada namanya teknologi di sini, itu artinya untuk mempercepat proses. Untuk mempercepat. Ada namanya teknologi, artinya berarti untuk mempercepat informasi itu sampai ke kita. Sampai ke kita atau kita melakukan pemesanan barang. Misalkan begini. Dan salah satunya dari teknologi informasi ini tentunya adalah supaya kita tahu di mana keberadaan barang kita saat ini. Atau di mana keberadaan pesanan kita saat ini. Mungkin nggak aneh ya, sudah sering sudah sering belanja online ya. Pernah lihat nggak kira-kira dicek nggak perjalanan mereka? Apakah hanya sebatas yang penting nyampe rumah gitu? Pernah nggak dilihat kira-kira? Akbar, Aden, pernah lihat nggak kira-kira? Kalau pesan barang? Oh iya Pak. Kalau misalkan Aden beli online nih, Ya. Barang perjalanan barang itu dilihat nggak sama Aden? Kadang-kadang sih Pak, jarang. Gitu ya. Jadi dengan kita melihat itu, artinya kita sudah mengetahui bahwa itu adalah informasi yang disampaikan oleh pihak pengirim, Purita berangan paling lohoran orang enak ngapain jalan oleh pihak supplier atau oleh pihak ekspedisi memberikan informasi kepada kita. 70 berang ayam wah gitu. Hah? Di kanang 5 dah. Berang ayam wah 70 gitu. Oke, Noval, gimana Noval? Ya, jadi dengan kita membeli suatu barang,
Lalu ada informasi yang disampaikan oleh ekspedisi kepada kita melalui aplikasi, itu merupakan salah satu dari teknologi informasi dari rantai pasok. Kita dapat melihat sudah sampai mana pesanan saya sudah sampai mana nih barangnya. Lalu ada kendala enggak? Dengan adanya itu berarti informasi sudah sampai ke kita. Dengan apa? Dengan menggunakan teknologi. Di sini tentunya ada namanya peran teknologi informasi dalam suatu supply chain atau dalam satu rantai pasok di sini. Yang pertama itu perspektif teknis. Yang kedua perspektif manajerial. Dari sisi teknis tentunya kita melihat teknologi informasi yang harus dipenuhi yaitu fungsi penciptaan dari produk informasi dan fungsi dari penyebarannya. Artinya di sini kita membuat aplikasi yang terlebih dahulu dan bagaimana cara aplikasi tersebut dapat kita sebarkan sebagai teknologi informasi atau sebagai sesuatu yang dapat menyampaikan informasi. Yang kedua, dari aspek manajerial atau perspektif manajerial, tentunya dalam manajemen supply chain, di sini ada namanya implementasi sebuah teknologi. Dari implementasi sebuah teknologi ini ada namanya minimize risk atau meminimalkan risiko. Dan ada namanya reduce cost, biaya yang rendah. Dan juga menciptakan value atau nilai di sini. Jadi di dalam manajerial yang dilihat ketika kita melakukan teknologi informasi dalam supply chain ini tentunya ada meminimalkan risiko, ada biaya yang rendah, dan juga ada namanya penciptaan sebuah nilai. Gitu. Di sini tentunya ada namanya perspektif teknis dan perspektif manajerial. Ini dapat tergambar di sebelah sini. Tentunya kalau kita namanya yang yang perspektif manajerial, kita dapat lihat di sini, di tengah sini, menambah nilai pelanggan, memperkecil risiko, mengurangi biaya atau memperkecil biaya, menciptakan kenyataan baru atau menciptakan nilai baru. Nah, ini merupakan perspektif manajerial, sehingga keempat hal ini tergabung di dalam satu namanya nilai bisnis teknologi informasi. Sedangkan untuk perspektif teknis, yang pertama tentunya ada namanya kebebasan kita untuk membuat satu produk informasi. Misalkan ya tadi ada suatu ekspedisi supaya mudah dideteksi barangnya itu sampai mana, ada kendala atau tidak dalam pengiriman, maka dibuatlah suatu produk yang dapat menyampaikan informasi. Tentunya dengan tema yang berbeda-beda. Tetapi tujuannya sama, yaitu menyampaikan informasi. Kedua, tentunya ada pengetahuan di sini. Pengetahuan apa? Pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut. Yang ketiga, informasi. Informasinya itu apa saja yang dibutuhkan sebelum kita membuat produk. Yang keempat ada data. Data apa saja yang kita butuhkan kira-kira untuk membuat satu produk. Selanjutnya ada fakta. Fakta itu di lapangan bagaimana sih faktanya? Apakah jalannya lancar-lancar saja? Makanya di sana kan ketika kita mengirim suatu barang, atau misalkan kita memesan suatu Gojek, misalkan suatu ojek online saja, baik yang mobilnya maupun yang motornya, itu akan ada namanya waktu di sana. Ada namanya waktu yang tertera di sana. Untuk apa waktu itu? Tentunya itu adalah
untuk menyampaikan fakta bahwa driver yang kita pesan atau driver yang kita sedang tunggu itu faktanya mereka sudah dekat ke kita atau masih jauh dari kita. Suara Bapak terdengar nggak kira-kira ya? Apa? Suara Bapak terdengar nggak, Feda? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Iya. Coba lanjut ya. Ada yang tanyakan dulu? Belum, Bapak. Feda sambil kerja? Enggak, Pak. Nah, ya oke ya. Kalau gitu kita lanjut. Selanjutnya adalah pentingnya informasi dalam suatu supply chain atau dari rantai pasok. Di sini tentunya di dalam supply chain tentunya harus ada informasi-informasi yang disampaikan. Informasi yang sangat penting harus diterima oleh kedua pihak, misalkan dari distributor maupun yang dari konsumernya. Bagaimana barang itu diterima. Terus bagaimana proses barang itu dipesan. Lalu bagaimana proses barang itu dikirim dan bagaimana proses barang itu sampai ke tangan konsumen atau ke tangan pemesannya atau ke tangan pelanggan. Di sini tentunya ada namanya keterlibatan IT. Information teknologi di sini. Tentu IT tidak dapat bebas. Tidak dapat kita lepaskan dari segala bentuk apapun saat ini. Karena semenjak revolusi industri 4.0 ini, peran teknologi informasi sangat bermanfaat bagi perkembangan dunia bisnis maupun perkembangan dunia usaha yang lainnya. Di sini ada namanya, ada dua hal di sini yang disebutnya di sini. Ada namanya Enterprise Research Planning. Di sini artinya proses bisnis yang ada dalam satu perusahaan dengan suatu arsitektur perangkat lunak yang berjalan dalam waktu nyata. Artinya di sini itu adalah perusahaan-perusahaan yang menyediakan software-nya. Ini. Menyediakan software-software-nya saja. Yang kedua, Inter-Organization Information System. Yang kedua, bekerja untuk mengumpulkan proses, menyimpan, menganalisa, dan menyebarluaskan informasi. Kalau yang pertama tadi hanya software saja, kalau yang kedua ini datanya. Datanya yang dimasukkan. Data apa saja yang dikumpulkan, yang diproses, yang disimpan, dan dianalisa. Sehingga informasi itu dapat tersebar dengan luas. Ini. Tujuannya dengan adanya IT ini, tentunya yang pertama adalah meringankan biaya atau memperkecil biaya dan risiko. Risiko biaya. Sedangkan tujuan dari teknologi informasi dalam supply chain management ini, yang pertama menyediakan informasi yang berguna dan nyata. Ya tadi ya, misalkan kita ingin publikasi di jurnal. Tentunya di sana ada informasi-informasi yang berguna. Informasi misalkan bagaimana cara kita publikasi di jurnal tersebut, bagaimana prosesnya, terus bagaimana cara kita, tata cara submitnya, bagaimana caranya, itu semua adalah informasi yang berguna. Dan tentunya nyata. Karena nyata apa? Nyata itu berarti ada informasi-informasi yang disampaikan di sana. Selanjutnya memungkinkan untuk kontak data tunggal. Di sini artinya data kontak tunggal ini dengan kita melihat salah satu aplikasi saja, artinya kita sudah memerankan kontak data tunggal kita. Dengan adanya informasi-informasi dalam satu aplikasi itu tentunya ada
informasi yang disampaikan dan kita tidak perlu bertanya kembali ke pihak penyedia aplikasinya di situ. Yang ketiga, memberikan keputusan berdasarkan total informasi dari supply chain di sini. Jadi ada keputusan itu diambil berdasarkan total informasi yang disediakan oleh jaringan rantai pasok ini atau supply chain di situ. Yang keempat, memungkinkan kerjasama dengan supply chain partner. Jadi di sini ada namanya partner. Supply chain bisa bekerja sama dengan partner. Ada kerjasama dengan partner lainnya. Artinya di sini antar penyedia IT itu dapat bekerja sama. Penyedia IT, penyedia supply chain-nya itu dapat bekerja sama. Yang untuk strateginya sendiri atau strateginya, tentunya di sini namanya perusahaan menerapkan teknologi informasi dalam proses kecepatan delivery barang yang pertama atau jasa serta kualitas dari pelayanan. Jadi di sini adanya teknologi yang diterapkan dalam proses kecepatan delivery barang di sini. Ya tadi ya, ada yang kenapa ekspedisi itu selalu menerapkan 1 hari sampai, 2 hari sampai, 3 hari sampai. Dan produknya pun ada pilihan-pilihan sendiri. Kalau ingin cepat sampai, maka pilih produk yes misalnya. Kalau inginnya yang 2 hari, 3 hari sampai, maka pilih reguler. Kalau misalkan pengen seminggu nyampe, pilih yang oke saja. Itu merupakan bagian dari informasi yang disampaikan kepada kita. Yang kedua, menerapkan teknologi informasi untuk mengembangkan performa supply chain dengan berusaha mendapatkan kebutuhan finansial dari dukungan dari pemerintah. Nah, kalau ini biasanya supply chain itu yang berkaitan atau yang bekerja sama dengan pemerintah. Supply chain misalkan kebutuhan pemerintah yang ingin membangun suatu IT-nya atau teknologi informasi didapat. Maka ini kebutuhan finansialnya dari dukungan pemerintah itu sangat dibutuhkan. Ketiga, penggunaan teknologi meminimalkan biaya dan menggunakan internet dan proses supply chain. Kalau dulu ketika belum adanya Shopee, Lazada, Bukalapak maupun yang lainnya, ketika kita ingin beli buku saja, karena di Sukabumi belum ada, maka kita harus ke Bandung, itu minimal ke Bandung. Ke Bandung itu kita ada namanya tempat khusus sentra bukunya sendiri di sana. Berapa biaya yang kita butuhkan? Berapa banyak waktu yang kita buang di sana? Dengan adanya teknologi informasi penyedia layanan jasa atau penjualan produk, tentunya di sana ada namanya keringanan biaya. Cukup kita menggunakan internet. Yang seharusnya tadi misalkan kita sekali berangkat PP itu 100.000 untuk ongkos saja, belum makan dan minumnya, belum dan yang lainnya, kita membutuhkan misalkan 200.000, dengan adanya aplikasi tersebut, hanya menggunakan internet saja, maka kita sudah dapat meminimalkan biaya atau ringan biaya yang kita keluarkan. Karena ada keluar biaya hanya untuk sebatas membeli kuotanya saja di situ. Yang keempat, perusahaan berusaha mengembangkan e-commerce untuk menciptakan image yang baik bagi pelanggan. Yang tadi ya berarti dengan adanya Lazada, dengan adanya Bukalapak dan yang lainnya, mereka bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ekspedisi yang memang pelayanan cepat. Sehingga apa? Image mereka atau citra perusahaan mereka itu baik di mata pelanggan dan di mata masyarakat. Ada yang tanyakan? Nah, belum Pak. Paling nanti di akhir aja Pak pidananya. Boleh. Ini ya. Jadi e-commerce itu kebutuhan ada namanya B2B, B2C, business to customer, bisnis atau misalkan business to consumer,
business to business dan business to atau customer to customer di situ. Dengan adanya ini maka e-commerce bisnis dapat berjalan dengan adanya e-commerce. Misalnya seperti ini. Dampak dari namanya adanya e-commerce dalam supply chain di sini. Ada di sini namanya B2G market. Kalau di kita sekarang itu untuk lokal saja, misalkan di Kota Sukabumi ada namanya Ramayana apa namanya itu ya, Ramayana. Ada aplikasi namanya aplikasi Ramayana. Jadi kita bisa membeli di sana. Bisa membeli di sana, bahkan barangnya pun diantar ke rumah. Itu merupakan salah satu keuntungan dari e-commerce ini. Kita membeli di aplikasi Shopee atau aplikasi apapun itu. Atau membeli aplikasi penginapan hotel maupun tiket pesawat di Traveloka. Nah, itu bagian dari pemanfaatan e-commerce-nya. Gitu. Ini ya. Ada diskon misalkan. Di sini semua ada semua. Contoh-contohnya di sini. Ini. Tentunya di dalam suatu supply chain, apalagi berkaitan dengan namanya teknologi informasi, tentunya harus ada yang namanya infrastruktur diterapkan di sana. Ada yang dibangun. Infrastrukturnya tentunya adalah bagaimana kecepatan internetnya dapat berfungsi. Kalau internet yang cepat, maka pelayanan pun akan cepat di sana. Kalau internetnya lambat, ya otomatis pelayanannya pun akan lambat. Selanjutnya ada namanya knowledge dan IT management. Di sini, dalam lingkungan bisnis tentunya harus ada namanya pengetahuan dan manajemen dari informasi teknologi. Sebelum sampai kepada masyarakat, tentunya kita harus memanage dulu. Mana informasi yang dapat kita sampaikan dan mana juga informasi yang tidak dapat kita sampaikan ke masyarakat. Atau informasi yang dapat disebarluaskan atau informasi yang tidak dapat disebarluaskan di situ. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengambil keputusan dan menentukan strategi yang akan diambil oleh perusahaan. Ini. Tentunya di dalam pengetahuan dan IT manajemen ini ada namanya yang diperlukan yaitu perencanaan, koordinasi, dan pengontrolan aktivitas. Jadi di sini ada semua. Selanjutnya adalah implementasi IT. Di dalam implementasi ini, setelah terjadi tadi ada internetnya cepat, aplikasinya bagaimana, pengetahuan masyarakatnya yang diterapkan bagaimana, terus informasi yang disampaikan oleh manajemen IT-nya sudah akurat, maka selanjutnya adalah implementasi dari informasi teknologi. Tujuannya, setelah adanya kecepatan dalam supply chain, tentunya setelah adanya kunci yang kuat atau tim yang kuat untuk mengetahui kunci dan pengetahuan teknologi informasi, maka implementasi ini dapat dilaksanakan di lapangan. Infrastruktur yang kita bangun tadi, kita dapat implementasikan di lapangan produknya. Produknya dapat kita implementasikan di situ. Ini ada namanya jenis-jenis dari supply chain. Ada namanya integrate make to stock. Jadi menelusuri permintaan pelanggan yang mungkin untuk suatu waktu. Sehingga proses produk dapat melakukan pengadaan barang inventory secara efisien. Artinya di sini pesanannya itu tidak setiap hari, tapi pesanan itu ada hanya suatu waktu saja. Misalkan 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, bahkan ada yang misalkan setahun sekali di sini.
Dengan ada informasi ini maka akan terjaga. Yang keempat, continuous replenishment. Yang kedua ya, di sini pengadaan barang inventory secara berkesinambungan. Ini ya, jadi kalau continuous replenishment ini tujuannya adalah kepada perusahaan-perusahaan yang memang permintaannya stabil atau tiap hari, atau misalkan bisa 3 hari sekali, 4 hari sekali, dia permintaannya dalam 1 bulan itu berapa, jadi ketahuan di situ. Selanjutnya ada namanya build to order. Di sini perakitan terhadap barang jadi dilakukan ketika pelanggan telah mengajukan permintaan atau pesanan terhadap barang tersebut. Jadi berdasarkan pesanan saja baru dirakit. Misalkan seperti apa ya? Misalkan seperti kita membeli komputer, bukan laptop ya. Kita membeli komputer. Itu produk-produknya terpisah-pisah. Ada namanya ada namanya RAM, ada namanya hard disk atau SSD-nya. Itu semua terpisah. Ketika kita melakukan pembelian, maka baru mereka rakit. Itu ya. Ini ya untuk build to order. Yang keempatnya channel assembly. Ini proses perakitan barang terjadi saat perpindahan barang tersebut pada jalur distribusi. Atau misalkan kita beli meja rakitan dapat kita rakit setelah sampai di rumah. Gitu. Ini tuh global supply chain-nya. Jadi kalau global supply chain ini tentunya melibatkan penyedia atau perusahaan-perusahaan penyedia barang yang secara global. Ini ya, produknya itu adalah tentunya barang yang melibatkannya barang, layanan serta tenaga kerja yang murah, tentunya melibatkan global supply chain ini. Seperti barang dari Cina itu melibatkan namanya global supply chain. Yang kedua, tersedianya barang-barang tidak dapat ditemukan di dalam negeri ya tadi ya. Kalau misalnya nggak ada di dalam negeri, kita beli di luar. Yang ketiga, produk-produk yang tersedia di pasar global memiliki kualitas yang lebih tinggi. Gitu. Yang keempatnya, meningkatkan kompetisi global yang dapat mengurangi biaya. Jadi dengan semakin banyak kompetisi global, maka biaya pun akan ringan. Salah satunya kita beli salah satu produk di Cina saja, itu Bapak pernah beli sepatu dulu, di Indonesia harganya 250.000, ternyata ketika Bapak beli di Cina hanya harganya 80.000 kalau tidak salah itu. Jadi total dengan ongkirnya, masuk lah nih ya. Bentar ya Bapak ngajar dulu ya. Enggak, duduk aja dulu aja. Baru masuk. Oke. Ini ya. Dengan adanya kompetisi ini, maka kita dapat memiliki barang-barang yang ada di luar negeri itu dengan mudah. Itu tantangan SCM-nya ini ya. Namanya kalau kita sekarang menghadapi, kedepannya akan menghadapi arah VUCA, maka ada namanya ketidakpastian di sana. Ketidakpastiannya bagaimana? Ketidakpastian kalau dalam rantai pasokan ini tentunya ketidakpastian pasokannya, ketidakpastian permintaannya. Artinya di sini dipengaruhi oleh penjualan di sini. Ketidakpastian pasokan karena penjualannya rendah. Ketidakpastian permintaan karena produk yang dibutuhkan itu tidak banyak. Ini ada beberapa permasalahan dalam supply chain, yaitu yang pertama ketidakpastian, yang kedua kebutuhan untuk mengkoordinir beberapa aktivitas unit internal dan rekan-rekan bisnis. Jadi permasalahan supply chain ini, yang pertama ketidakpastian tadi arah VUCA tadi, karena arah VUCA akan menyebabkan nanti ke depannya tidak pasti. Penjualan tidak pasti. Kalau kita buka usaha ya tentunya kita paham bagaimana ketidakpastian itu. Solusinya ini ada 4, ada namanya
mempercepat teknologi informasi. Yang kedua, adanya kesalahan dapat terdetek dengan secara cepat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas atas kualitas yang rendah, yaitu dengan menggunakan teknologi informasi atau electronic quality control. Yang keempat, proses pembelajaran yang lamban itu dapat diatasi dengan hal-hal yang lain. Jadi, ada solusi-solusi sendiri dan permasalahan-permasalahan yang dapat diselesaikan. Oke, ada bertanya? Materi kita sudah habis? Tidak, Pak. Beda, ada yang tanyakan beda ya? Satu saja ya pertanyaannya ya. Untuk mengukur kinerja supply chain, yang pertama namanya kinerja, berarti itu berkaitan dengan aktivitasnya. Gitu. Kalau berkaitan dengan aktivitasnya, berarti ada namanya kinerja itu ada. Kalau kinerja itu dapat diukur dengan namanya ada kualitas dan kuantitinya. Itu yang pertama, ada namanya kualitas dan kuantitasnya. Misalkan di dalam supply chain itu kualitas pengiriman barangnya seperti apa? Apakah mengalami kendala atau kualitas pengirimannya baik atau tidak di sana. Jadi dengan adanya tadi ya, jadi kinerja supply chain itu dapat diukur dengan dua hal. Yang pertama yaitu kualitas supply-nya, dan yang kedua adalah kuantitas dari supply-nya. Artinya bagaimana kualitas pengirimannya atau bagaimana kualitas supply-nya, dan juga bagaimana kuantitasnya, kuantitas dari supply-nya. Apakah kuantitasnya itu sedikit atau kuantitasnya banyak, atau misalkan kuantitasnya itu pengirimannya dilakukan, supply-nya dilakukan secara terus-menerus, atau kuantitas pengiriman itu rendah. Itu beda ya. Beda ya. Itu ya, kalau untuk untuk kinerja diukur hanya dua, dari kualitas dan kuantitasnya saja. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Waktunya 1 menit 40 detik lagi. Ada yang tanyakan kira-kira? Kalau dalam pengimplementasian aplikasi dalam manajemen rantai pasok itu yang pertama kendalanya, tantangannya atau kendala yang dihadapi. Tantangannya itu berkaitan dengan yang pertama adalah kecepatan, bagaimana kecepatan dari internetnya. Yang kedua, infrastruktur yang ada apakah sudah mumpuni atau belum. Misalkan kita beli barang, tetapi 2 hari kemudian baru dibalas. Artinya di sana tantangannya adalah, kendalanya di sana adalah lambannya informasi yang didapatkan atau kinerja dari supply chain yang di sana adalah sangat lamban. Itu beda ya. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih ya. Oke, karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi, kita tutup saja pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.